Ini saya sedang ketemuan Bu Parti. Beliau itu Masya Allah kenalannya banyak sekali. Bunyai Krapyak kenal, putranya Habib Hussein Assegaf kenal, kemudian pokoknya anulah, beliau itu banyak banyak bergaul di kalangan pesantren, oke, kemudian di kalangan masyarakat, oke. Kuncinya apa? Bu Parti itu kenal kali Bu Nyai Krapyak, kenal nggak ya Mbak Parti? Bu Nyai Krapyak itu datang ke tempat saya itu juga pertama kali itu dikenalkan lewat cerita oleh Bu Parti ini. Nah, bahkan Bu Nyai Krapyak sendiri sampai kepo pada saya itu karena ceritanya Bu Parti ini ya Bu Parti ya. Tadinya itu Bu Nyai Nafis itu nggak percaya Mbak Parti ini cerita tentang saya, bahwa di Mbak Parti itu punya teman, istrinya Gus Fuad Pleret, kemudian Gus Fuad Pleret itu punya istri 4, itu nggak percaya. Tapi lama-lama kepo juga, akhirnya beliau itu bisa ngajak Bu Nyai Nafis ke sini. Bu Nyai Nafis sampai konfirmasi apa iya ceritanya Mbak Parti itu. Nah, ini beliau sedang malu itu. Rahasianya apa? Bu Parti itu rahasianya bisa bergaul kemana-mana. Bahkan kemarin sudah umroh ya Bu Parti ya. Sudah. Nah, itu dari beliau itu kan jualan sayur, kemudian apa-apalah. Jualan apa-apa ya Bu Parti ya. Iya. Tapi beliau itu gado-gado jualan, ada baju juga. Lah, Iya, kuncinya betul. beliau bisa bergaul kemana saja, ke dari yang orang itu kalau sowan ke pondok itu takut, kemudian sama punya itu segan takut, itu beliau itu ya santai saja, akrab sekali malah sama Bu Nyai Nafis ya. Iya, di Sama. kamar tidur. Wah, gimana Bu Parti? Tidur berdua, makan berdua. Oh iya, Di kamar. sama Bu Nafis. Oh ya. Nah ya, itu sampai segitunya. Itu kuncinya apa? Karena beliau itu murah hati, suka memberi, sehingga suka mudah bergaul. Terus kemudian dia itu senang silaturahmi kemana-mana. Ya itulah kuncinya, beliau itu bisa kemana-mana. Pengalaman terus ketika pengalaman pertama kenal Bu Nyai Nafis bagaimana? Ya, saya ini dulu toh punya suami di situ, di mana? Rumah Pajangan. Dia nggak punya anak 6 tahun. 6 tahun itu sama saudara-saudaranya itu ini udah ikut Bu Nafis itu 5 tahun. 5 tahun itu dia itu dimanfaatkan kerja di situ, cari makan toh. Cari makan, untuk naik bayaran ya suruh belanja apa itu. Dia kan belum punya anak 6 tahun. Langsung itu dicerai. Pas ada COVID kan itu sama Bu Nafis kan disuruh istirahat di rumah dulu sebelum. Habis itu pas ada COVID itu suruh istirahat di rumah, sama saudara-saudara suami saya itu nggak boleh, seharusnya harus kerja gitu. Karena nggak kerja terus Iya. dicerai. Iya. Berarti belum lama cerainya? Baru tak ambil ini, Baru aja itu ngambil akte cerai. Alasannya karena cuma nggak kerja terus dicerai. Iya. Ya nggak punya anak juga. Bisa untuk alasan ya. Iya. Iya. Tapi ya Alasan semoga segera mendapatkan ganti. Soalnya masih muda. Nah, kalau masih muda Kalau itu saya itu Bu juga normal, udah periksa kemana-mana, udah di USG ya normal, bisa punya momongan. Yang belum periksa itu suami saya. Mbak E sudah periksa gitu. Iya. Ya, semoga ini menjadi yang terbaik. Kemudian kan kalau sebaiknya kalau janda itu ya masih muda,
ya segera saja mendapat pasangan hidup ya Mbak Parti ya. Ya itu kalau Bunyai nyari kan jodoh yang bagus, yang punya rumah nggak apa-apa. Dadi ngamale Bunyai. Apakah harus punya rumah kalau menikah itu? Ya punya rumah, kalau nggak punya rumah nanti nyewa. Lah ya nggak apa-apa toh Bu Parti. Yang penting kan bisa bertempat tinggal atau nanti lama-lama punya rumah ya Mbak ya. Apakah kriterianya kalau bersuami itu harus punya rumah? Enggak toh Mbak. Oh, beda. Nek Bu Parti harus punya rumah gitu. Nah, ini Asalnya ini udah rekasan. rekasa. Udah rekasan sama mertua, bojo, Mbak Yu, kakang, adik. Aduh kasihan betul itu. Makanya terus diajak Mbak Parti ke sini. Biar dicari ke Bunyai. Lah nanti kalau enggak nganter ngambil layang cerewe tak anter. Tadi jajan bertiga. Oh, itu kan salah satu kuncinya Bu Parti itu bisa kenal siapa saja itu ya beliau itu penuh belas kasih. Nah, Bu Parti ini penuh belas kasih, murah hati, senang memberi, kemudian suka menolong. Iya betul Bu, suka menolong. Suka menolong. Jenengan pernah ditolong ya? Oh betul pernah Bu. Sering ditolong itu saya tuh. Jenengan rumahnya mana? Berisi juga. Oh iya. Janda tua pun mboten sah dipenggalih. Janda tua Bunyai. Janda suka mijet-mijeti. Mau Bunyai pijet boleh sekarang. Oh iya ini kuncinya Bu Parti itu suka memberi, senang bersedekah, suka menolong, Iya, betul. baik hati. Nah itu apa kuncinya beliau bisa bergaul dengan akses yang gampang. Sepanjang Krapyak itu Bunyai semua kenal aku. Sama Semua. Punya siapa saja? Bu Ati. Bu Wong siapa? jualan toh aku ya jualan dibeliin toh. Itu kakaknya Bu Nafis, kakak Ipat. Iya sama Umi Thayyibah putrinya Habib Hussein juga kenalnya dulu Ya bagaimana? pernah dibeliin pisang itu. Ning aku kan kok kocok dadi bingung. Oh, ini saking baiknya beliau itu banyak ini, banyak temannya. Malah bingung siapa. Bingung aku itu. Sampai bingung kenapa soalnya. Temennya baik. Temennya banyak. Bu Parti itu kadang-kadang juga bawa apa cowok yang masih muda. Saya heran, Bu Parti ini udah ya ngapunten Bu Parti udah sepuh tapi gaulnya sama anak-anak muda yang cowok juga. Malah cowok itu tuh konsultasinya ke Bu Parti itu. Terus kalau Bu Parti nggak bisa mengatasi cowoknya itu diajak ke sini ya atau Bu Parti atau baru kalau sudah mentok nggak bisa menjawab akhirnya dibawa ke sini ya Bu Parti. Iya. Soalnya kenapa? Saya sudah nggak bisa ngomong. Nggak bisa menasihati gitu. Iya. Oh, terus dibawa ke sini. Kenapa dibawa ke sini? Nah, sini orangnya baik. Ya, Bunyai baik, Pak Kiai baik. Jak ngomongan itu bisa nyambung, Terus bisa nolongin orang. Oh, iya. Sampai mati itu Pak Kiai Fuad sama Bunyai itu aku suka sekali. Sampai aku meninggal